Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Apapun barang yang kita miliki harus selalu dipelihara agar bisa berfungsi dengan baik dan bertahan lebih lama. Demikian juga dengan sepeda. Sepeda yang terpelihara dengan baik membuat kita nyaman ketika mengendarainya dan dapat bertahan lebih lama. Salah satu pemeliharaan yang harus kita lakukan adalah melumasi rantai sepeda. Nah, saat kita mencari pelumas rantai sepeda mana yang cocok untuk sepeda kita dibuat bingung oleh banyaknya jenis dan variasi pelumas rantai yang beredar, dari yang murah hingga yang mahal. Tidak semua pelumas mahal efisien untuk semua jenis sepeda. Demikian juga, tidak semua pelumas rantai yang murah tidak bisa diterapkan pada sepeda. Oleh karena itu, pilihlah pelumas rantai dengan bijak, dengan memilih pelumas yang cocok untuk kondisi jalur bersepeda kita. Berikut ini beberapa jenis pelumas rantai sepeda dan pelumas mana yang cocok untuk jenis sepeda tertentu. Manfaat pelumasan rantai. Pelumasan rantai sepeda dapat membantu hal-hal berikut. Mengurangi keausan. Pelumasan dapat mengurangi keausan pada drivetrain, pin, bushing, dan sprocket. Mengurangi gesekan. Pelumasan dapat mengurangi gesekan sehingga membantu sepeda kita bertahan lebih lama. Perlindungan terhadap korosi. Pelumasan dapat membantu mencegah karat dan korosi. Pengoperasian yang lancar. Pelumasan dapat membantu rantai berputar dengan lancar, yang juga dapat membantu bagian-bagian yang terhubung ke rantai bergerak dengan lancar. Peningkatan kinerja perpindahan gigi. Pelumasan dapat membantu rantai terhubung dengan sprocket dan chainring dengan lancar, sehingga dapat membantu mempertahankan kinerja perpindahan gigi yang tepat. Peningkatan efisien tenaga. Rantai kering yang tidak dilumasi dengan baik menggunakan sekitar 20 watt pada kecepatan 35 km per jam. Dan rantai yang dilumasi dengan baik dapat menghemat tenaga 5 hingga 10 watt. Pelumas kering. Bersepeda di kondisi jalur yang kering seperti jalan raya, maka pelumas rantai sepeda yang tepat untuk kondisi ini adalah pelumas kering. Pelumas kering terbuat dari 90% minyak dasar dan 10% bahan tambahan serta cairan sintetis. Beberapa perusahaan juga memproduksi pelumas berbahan dasar lilin kering. Menggunakan pelumas kering ini membuat rantai tidak terlalu banyak menangkap kontaminan seperti debu dan kotoran, sehingga rantai terhindar dari gesekan yang disebabkan oleh kotoran dan lebih efisien. Satu-satunya kelemahan dari jenis ini adalah mudah luntur saat kita bersepeda di tengah hujan atau melewati genangan air. Pelumas basah. Pelumas rantai sepeda ini paling cocok untuk bersepeda di kondisi basah. Pelumas basah memiliki rasio PTFE, bahasa pasarnya teflon, dan minyak sintetis yang lebih tinggi. Dengan demikian, pelumas ini lebih banyak mengandung pelumas per mililiter dan tidak larut oleh air atau genangan air. Kelemahan dari pelumas basah ini adalah lebih menarik kotoran dan debu. Oleh karena itu, kita perlu membersihkan drivetrain, khususnya rantai secara teratur, agar sepeda dapat berfungsi dengan baik. Jika tidak sering dibersihkan, kotoran dan debu akan menjadi amplas bagi komponen sepeda kita, dan drivetrain akan cepat aus. Pelumas keramik. Pelumas ini mendapatkan popularitas selama beberapa tahun terakhir karena produsen mengklaim pelumas ini akan meningkatkan kinerja. Namun, tidak jelas bahan apa yang dikandungnya atau manfaat tambahan apa yang didapat orang dari penggunaannya dibandingkan jenis lainnya.
Namun, perusahaan mengklaim bahwa produk tersebut mengandung partikel keramik. Mereka juga mengklaim pelumas ini mengurangi gesekan dan lebih efektif dibandingkan pelumas sintetis yang biasa dipasarkan. Pelumas lilin. Pelumas rantai berbahan dasar parafin merupakan pelumas lilin untuk industri. Produk ini telah populer selama beberapa tahun. Pelumas ini telah diuji dan menunjukkan hasil yang tinggi dalam melawan kontaminan, memperpanjang umur, dan meningkatkan efisiensi. Salah satu kelemahan pelumas ini adalah kita perlu membersihkan rantai sampai bersih sekali sebelum menggunakan produk. Jika tidak, pelumas tidak akan menempel pada logam dan mengering dengan baik. Pelumas untuk sepeda jalan raya. Untuk sepeda jalan raya, pelumas rantai berbahan dasar lilin adalah yang terbaik. Ini efektif dan menjaga drivetrain tetap bersih. Kita juga bisa menggunakan pelumas ini di kondisi jalur yang lembab. Para ahli kebanyakan merekomendasikan pelumas ini karena sangat efektif. Yang harus kita lakukan adalah membersihkan rantai dengan benar sebelum digunakan. Pelumas untuk sepeda gunung. Pelumas kering sangat cocok untuk bersepeda gunung. Saat kita bersepeda di pegunungan, sepeda kita harus berhadapan dengan kotoran dan debu. Agar kontaminan tersebut tidak banyak menempel di rantai sepeda, maka gunakan pelumas kering. Kita juga dapat menggunakan produk berbahan dasar lilin yang lebih baik dan tidak dibatasi oleh kelemahan pelumas kering yang tidak tahan lama. Tetapi bila jalur bersepeda kita adalah jalur yang basah, maka menggunakan pelumas basah standar jauh lebih bagus. Namun setelah bersepeda, drivetrain harus dibersihkan dan diberi pelumas lagi. Untuk sepeda komuter. Untuk sepeda komuter, pilihan terbaik adalah pelumas basah. Pertimbangannya adalah pelumas basah lebih tahan lama, sehingga kita tidak perlu sering melumasi rantai sepeda kita. Agar rantai tidak banyak menangkap kontaminan, maka sebaiknya menggunakan fender atau spakbor. Selain itu, penting untuk membersihkan sepeda kita secara teratur. Seberapa sering meminyaki rantai sepeda? Jika kita bersepeda hampir setiap hari, ada baiknya kita membersihkan dan melumasi rantai secara rutin. Rantai perlu diberi pelumas agar dapat memberikan performa yang lebih baik. Orang sering bertanya, seberapa sering rantai sepeda harus diminyaki? Dan para ahli menyarankan bahwa jika kita membersihkan dan melumasi rantai sebulan sekali, rantai akan terlindungi dengan baik dan kinerjanya lebih baik. Drivetrain dan rantai adalah yang paling kotor. Oleh karena itu, kita perlu membersihkan bagian tersebut secara rutin, bahkan setelah menggunakan wax atau pelumas kering. Jika kita mengabaikan prosedur pembersihan dan pelumasan, maka sepeda berpotensi mengalami perpindahan gigi yang tidak mulus, peningkatan keausan, dan mengurangi fleksibilitas tautan rantai. Dan yang terparah, rantai akan lebih cepat aus. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.